Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Fatir. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah menggambarkan watak dari kekafiran dan keimanan itu sangat berbeda jauh, dan mereka punya ciri-ciri yang mirip dengan hal-hal yang disampaikan oleh Allah. Di antaranya adalah orang yang ingkar seperti orang yang buta, sementara orang yang mukmin seperti orang yang melihat. Begitupun orang ingkar seperti orang yang berada di dalam kegelapan, sementara orang yang mukmin berada dalam cahaya. Dan orang yang ingkar seperti orang yang kepanasannya bermandi panas, sementara orang yang mukmin penuh dengan keteduhan, sama seperti kehidupan dan kematian. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-20, 23-24 ya. Surat Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. In anta illa nadhir. Tidaklah engkau ya Muhammad kecuali hanya pemberi peringatan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pernyataan dari Allah, Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang menyuruh kepada Allah itu cuma pemberi peringatan. Masalah yang nerima atau tidak nerima itu urusan Allah. Dakwah Nabi SAW di awal-awalnya itu penuh dengan duri, onak, ya, bahkan darah, air mata, berusaha dihalangi. Kalau Allah mengibaratkan itu, Nabi itu tidak bisa membuat orang mati mendengar, orang yang di dalam kubur mendengar, nggak bisa. Ya, karena memang ada watak orang-orang yang tidak mau mendengarkan, ya, tidak mau mendengarkan seruan. Bukan karena salah Nabi, bukan karena metodenya atau caranya Nabi salah atau keliru, bukan. Ya, bukan karena salah kepribadian Nabi, bukan. Tapi memang Allah, ya, sudah mentakdirkan, ya, ada orang-orang yang memang tidak mau mendengarkan ayat-ayat. Ya. Dan mendengar ayat Allah memang butuh keterbukaan hati, butuh suasana untuk menerima. Ya. Dan itu sering disinggung dalam Al-Quran, bahwa Nabi SAW tidak disangka-sangka juga, memang tahu-tahu ada yang datang kepada Nabi, ya, menyatakan masuk Islam, ya. Khalid bin Walid, ya, datang ke Madinah waktu itu. Padahal dia panglima perang yang ditakuti banyak orang. Dia sukses dalam menguasai peperangan Uhud dulu. Ya. Dia puter, dia balik ke Gunung Uhud. Ya, ke bukit
yang ada pasukan pemanah, ya, lalu menghancurkannya dan menyerang Nabi di baliknya. Jadi pasukan Nabi waktu itu diserang dari dua arah, dari depan dan dari belakang. Tadinya pasukan Nabi sudah mengejar pasukan Quraisy, tapi begitu Quraisy pimpinan Khalid bin Walid datang, di belakang kocar-kacir. Pasukan Quraisy yang tadinya dikejar balik lagi ngejar karena semangat. Nah, Khalid bin Walid ini datang kepada Nabi untuk bersyahadat. Jadi memang ada waktunya ya. Ada orang yang cepat gitu, ada orang yang lambat banget gitu, datang juga dia akhirnya. Ya. Orang-orang as-sabiqunal awal itu kan cepet-cepet ya, Abu Bakar ya. Abu Bakar mengajak Utsman ya. Ya. Ada juga yang pertengahan, ada Hamzah, ada Umar ya. Umar juga udah mau membunuh Nabi. Jadi in anta illa nadhir, Nabi itu hanya memberi peringatan. Ya. Kata di dalam satu hadis Nabi itu seperti nyala lilin, ya. Orang yang memperingati serangga ya, atau kupu-kupu ataupun laron mungkin kepada nyala lilin. Jangan masuk ke nyala lilin itu. Tapi orang-orang pada datang ke nyala lilin itu sampai mati ya, kebakar. Peringatan dari Nabi. Ayat selanjutnya ayat 24. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sesungguhnya kami mengutus engkau ya Rasulullah dengan benar, bil haqq. Basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Basyira wa nadhira. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidaklah umat terdahulu kecuali telah ada baginya pemberi peringatan. Ya. Nah, jadi ini pernyataan dari Allah bahwa Allah mengutus Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW itu dengan benar, dengan sesuatu yang benar, hak. Ya. Ya, karena memang peraturan dalam Islam itu selaras dengan kebutuhan manusia. Ya. Puasa gitu ya, 30 hari sebagai apa? Salah satunya dari sisi kesehatan sangat bermanfaat ya. Begitupun gerak terus-menerus dalam sholat ya. Apalagi sholat berjamaah, bertemu dengan orang-orang, ada sisi sosialnya di situ ya. Begitupun kewajiban zakat ya, sunnah bersedekah, itu pun membuat hati tidak tamak, tidak rakus ya. Begitupun menikah, bahwa menikah itu harus disaksikan ya. Bahwa menikah itu ada orang-orang yang haram dinikahi dan ada yang boleh dinikahi. Jadi syariat Islam itu sejalan dengan kebutuhan manusia ya, benar, dan itu terbukti ya. Begitupun ketika zikir, ketika mengingat Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi tenang hati kita, ingat bahwa Allah lah yang memberi ujian, Allah lah yang memberi kenikmatan. Bisa saja kenikmatan kita dicabut oleh Allah. Ya. Baik sementara ataupun selamanya, kita nggak tahu. Ya. Kenikmatan anggota tubuh kita, bisa saja kenikmatan pendengaran kita dicabut oleh Allah, atau kenikmatan bernafas bisa saja dicabut ketika kita sedang sakit ya. Ada yang sementara, ada yang terus menerus, bahkan ada yang meninggal ya. Tapi ada juga yang kembali sehat normal
dan dia menunjukkan ketaatannya lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengirimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hak, dengan benar, memberikan basyira wa nadhira, kabar gembira. Ya, kalau engkau masuk Islam, engkau akan selamat. Ya, hartamu selamat. Tidak boleh seorang mukmin mengambil harta orang lain dengan tanpa hak. Darahmu selamat, tidak boleh tertumpah. Ya, darah seorang mukmin, seorang muslim, ya, tanpa ada sesuatu yang membolehkan ditumpahkan. Begitupun kehormatan, ya, kehormatannya pun dimuliakan. Jadi ketika masuk Islam, kita mendapat basyiro, engkau bakal dapat jannah, ya, dapat surga. Cuma yang namanya surga VIP, very important person yang masuk ke sana. Orang-orang penting saja, orang-orang yang mau susah, orang-orang yang mau berjuang di dunia ini, orang-orang yang mau melepaskan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mau berjalan ke masjid, mau berjalan ke musola, mau datang ke majelis taklim, mau bersedekah dengan tetangga dekat, tetangga jauh, mau menghormati kedua orang tuanya, mau membantu istrinya, membantu anaknya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang spesial. Begitu yang dilakukan Nabi. Jadi dalam satu hadis disebutkan apa yang dilakukan Nabi sehari-hari. Ketika Nabi sehari-hari itu belum ada kegiatan di masjid, belum sholat, belum beberapa kegiatan di masjid misalnya ya, ataupun ada utusan-utusan, dia membantu pekerjaan istrinya. Ya. Jadi jangan dianggap membantu pekerjaan istri itu sesuatu yang hina bagi laki-laki. Ini suka salah nih. Ya. Kok suamimu dibiarin aja nyuci sendiri? Ya, nyuci sendiri juga bagian dari belajar, bagian dari membantu istri. Jangan disalahkan. Wah, masa etama istri, ikatan suami takut istri, disuruh nyuci piring terus tuh suaminya. Jangan lupa ya, bahwa istri itu berbeda dengan suami, cuma satu saja, melahirkan dan menyusui. Itu pekerjaan yang berbeda. Sisanya bareng. Melahirkan dan menyusui, itulah pekerjaan istri yang berbeda dengan suami. Sisanya bersama-sama lah. Ya, jadi jangan merasa hina tuh. Waduh, eta mah suami disuruh masak. Ya bagus bisa masak. Ya, kembali lagi bahwa basyira wa nadhira, Nabi juga memberikan nazir, memberikan peringatan. Ya. Anda bakal dapat neraka, Anda bakal tidak selamat di dunia jika tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Benerlah. Coba masih ingat ya, mungkin ya kita sudah sampaikan dulu di zaman jahiliyah manapun ya, baik zaman dulu atau zaman sekarang atau yang akan datang. Itu model perkawinan aja sampai berapa biji ya? Saya sebut 4 waktu itu. Ada perkawinan bibit, ada perkawinan satu untuk bersama-sama. Oh, naudzubillah. Gimana dia bisa kenal sama bapaknya kalau ibunya didatangin banyak orang? Itu kan bukan cuma jahiliyah dulu, jahiliyah sekarang juga ada. Ya. Makanya saya sering mengingatkan teman-teman ya, coba tolong perhatikan apa yang ditonton kita di TV misalnya. Ya. Kadang-kadang kan begitu, orang gampang aja selingkuh gara-gara udah dibiasakan di TV. Biarin dah, saya pisah aja deh. Di TV aja begitu, nanti lama-lama rujuk lagi. Kalau dia rujuk, kalau dia udah dinikahi sama orang lain, ya. Itu kadang-kadang begitu. Jadi berbahayanya televisi itu ya, terutama ya, yang paling gampang di masyarakat Indonesia kan televisi, walaupun pakai handphone juga bisa. Berbahayanya televisi dengan acara-acara itu adalah bahaya duplikasi. Duplikasi itu artinya meniru, ya,
meniru. Jadi apalagi kadang-kadang tuh kalau ada berita-berita pembunuhan apa itu gampang aja, atau bunuh diri. Ya, coba diperhatikan tuh. Makanya hati-hati tuh kotak ajaib yang namanya TV kalau di rumah itu bisa membunuh kita ya. Karena jadi terduplikasi. Itu aja begitu. Nah, pada saat itulah iklan masuk. Ketika kita menangis, ya kan gitu ya. Ketika kita menangis dalam melihat acara TV itu, berhenti, masuk iklan. Kenapa? Ketika menangis itu teringat oleh kita. Emosi kita teraduk, masuk iklan. Masuk lah itu macam-macam iklan. Jadi masuk ke pikiran kita belilah iklannya, kita belilah produknya, begitu. Kadang-kadang saya lihat itu kadang-kadang tuh ya, bukan berarti saya ada TV di rumah, ada juga. Kadang-kadang kalau lagi misalnya menunggu pasien, kalau lagi ke rumah sakit, ya kita lihat, begitu ya, bahaya juga sebenarnya kalau dinikmati gitu ya. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidaklah berlalu umat-umat sebelumnya kecuali sudah ada orang yang memberi peringatan. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa umat-umat sebelum Nabi sudah ada pemberi peringatan. Sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada orang yang memberi peringatan. Nabi-nabi, termasuk Nabi yang 25 atau Nabi yang tidak disebutkan baik dalam Al-Quran dan dalam hadis ya. Yang dalam satu riwayat disebutkan mungkin banyak sekali ya. Diutus. Jadi di satu negeri itu ada utusannya supaya memberi peringatan. Jadi udah ada, bukan cuma Nabi Muhammad SAW aja, bukan. Ya. Ada nabi-nabi sebelumnya ya. Bahkan Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, nabi yang terakhir, penutup. Ayat selanjutnya, ayat 25, surat Fatir. Fatir disebut-sebut melulu nih. Ada anak Asten namanya Fatir. Wa iyyukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa bizuburi wa bil kitabil munir. Dan sesungguhnya ya, jika mereka mendustakan engkau ya Muhammad, ya, menganggap engkau adalah pembohong, mendustakan, faqad kadzdzabal ladzina min qablihim, sesungguhnya sudah didustakan juga rasul-rasul sebelum kamu. Sudah dianggap bohong juga rasul-rasul sebelum kamu. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, datang kepada mereka rasul-rasul dengan bayinat, keterangan, wa bizubur, dengan zubur, dengan lembaran-lembaran, wa bil kitabil munir, dengan kitab yang terang ya, yang sempurna. Nah, ini pernyataan dari Allah bahwa kalau engkau ya Rasulullah ya Muhammad didustakan ya, dulu juga begitu ya. Dulu juga ada orang-orang yang bukan cuma mendustakan, bahkan menghalangi ya. Kita ingat bagaimana kaum Lut ya. Kaum Nabi Lut berusaha untuk merampas tamunya Nabi Lut karena dia punya kelainan seksual ya. Sampai digedor-gedor lah mungkin itu ininya, rumahnya. Begitupun Ibrahim juga didustakan ya. Bahkan dibakar ya Ibrahim ya. Nabi Yahya pun begitu, bahkan dipenggal kepalanya. Bayangin itu ya. Isa pun begitu ya, dikejar-kejar ya. Jadi banyak juga yang mendustakan Nabi ya. Bukan cuma Nabi Muhammad,
Bukan engkau salah ya Muhammad, bukan. Ya. Ini bagian dari memberi harapan juga ya. Dan tugas Nabi Muhammad waktu itu, ya sekarang siapa? Ya ulama lah, warasatil anbiya itu ulama, orang-orang yang mau mengajarkan ya. Ya. Pak, kita kan bukan ulama ya Pak, berarti bukan tugas kita dong untuk mengajarkan kebaikan. Salah, kita tetap mengajarkan walaupun sesuai dengan kemampuan kita. Balighani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada anak, istri ya. Anak istri karena saya ngomongnya suami ya, berarti anak, suami, keluarga, tetangga, murid ya, termasuk pimpinan. Itulah sekarang warisannya sekarang. Selama kita jadi muslim, kita dai. Selama kita nanu du'at qabla kulli syai', nanu muslim qabla kulli syai', kita ini du'at, kita ini dai. Semua orang muslim itu dai sebelum yang lain. Semua orang muslim itu punya kewajiban untuk tausiah ya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, menyampaikan kebenaran. Sebelum dia jadi petani, dia jadi pedagang, dia jadi pelajar, dia jadi dokter, dia jadi tentara, pilot, menteri, presiden dan sebagainya. Muslimnya dulu didahulukan. Menyeru kepada kebaikannya dulu yang didahulukan. Jadi harus ada bekas. Dimanapun kita berada harus ada bekas Islam di sana. Harus ada bekas bahwa kita seorang mukmin di sana. Ya. Jadi kembali lagi, wa ayyukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Kalau mereka mendustakan engkau ya Rasulullah, dulu juga udah didustakan Rasul-Rasul sebelumnya. Ja'atsum rusuluhum bil bayyinat. Rasul-rasul itu datang dengan bayinat, keterangan. Ya, bisa jadi apa? Bisa jadi argumentasi, pendapat ya. Nabi kan begitu ya, berdialog ya. Argumentasi, pendapat, ajakan, termasuk mukjizat. Ya. Sudah datang itu. Ya. Zaman Isa itu orang peka, orang buta bisa melihat ya, bahkan yang mati pun bisa hidup lagi. Ada mukjizat-mukjizat, datang maidah, datang apa? Datang makanan dari atas. Ya. Nabi Soleh ada onta ya. Ya, yang disebut mukjizat Nabi Soleh ya. Dan banyak mukjizat-mukjizat lain itu. Itulah bayinat. Penjelasan-penjelasan termasuk penjelasan-penjelasan lainnya, termasuk mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi khusus yang gak ada nabi lain yang punya. Nabi Sulaiman misalnya bisa berbicara, menguasai binatang, hewan, angin, jin ya. Nabi Daud bisa menguasai besi. Banyak mukjizat-mukjizat. Ya itulah bayinat ya. Keterangan Nabi Muhammad sama, karena Nabi Muhammad juga punya mukjizat ya. Banyak yang mukjizat Nabi ya, dinaungi awan, kemudian dari tangannya mengalir air untuk berwudu ya. Kemudian bisa terhindar dari batu besar yang datang atau racun yang mau diberikan ya. Banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang tadinya sedikit diberkahi, didoakan dan sebagainya bisa mencapai ribuan, mungkin ratusan orang. Banyak mukjizat Nabi. Dan mukjizat Nabi yang ada hingga hari ini adalah Al-Quran. Makanya untuk menyesuaikan kita dengan Islam, dengan agama ini, ya indikatornya tuh ukurannya Al-Quran. Sejauh mana kita mengikuti Al-Quran ya. Sejauh mana gitu. Apa kita cuma
santai aja lah, nanti juga ada ustadz yang ceramah yang nanti juga kita, enggak begitu, kita harus cari. Selama kita masih sehat, selama tangan kaki kita masih bisa jalan, mata kita masih bisa melihat, telinga kita mendengar, datang ke masjid, datang ke majelis taklim, datangi. Pak, kita kan bisa Pak pakai YouTube loh, banyak ceramah. Boleh, bisa saja. Cuma itu awalnya saja. Kenapa? Karena tidak bisa berinteraksi, tidak bisa bertanya, ngobrol gitu kan nggak bisa di YouTube atau di Google. Semua ilmu mungkin banyak yang ada di Google, banyak lah. Mau pakai ilmu apa juga bisa kelihatan. Cuma dia kan nggak berinteraksi. Itulah bedanya ketika datang ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, bisa ditanya, bisa diajak ngobrol, bahkan bisa dipegang. Ya, kita kan manusia banyak indera. Ada tangan, ada apa namanya? Ada kulit, ya, ada pendengaran, kan? Ya, kan begitu ya. Nabi juga memeluk anak-anak, ya. Kenapa memeluk anak-anak? Karena memeluk anak-anak bagian dari kasih sayang. Dan itu nggak bisa dirasakan belajar di Google, belajar di internet, belajar di YouTube, nggak bisa. Harus datang. Wabizuburi wabil kitabil munir, ya. Wabizuburi artinya lembaran-lembaran berisi nasihat yang mungkin inspirasi pada nabi-nabi dulu, ya. Ada lembaran-lembaran. Wabil kitabil munir, dan kitab yang terang, kitab yang memberi penjelasan secara detail, ya. Bisa jadi kitab yang sempurna, kitab yang terang benderang, yang diunggulkan dari pendapat bahwa kitab ini adalah Taurat, ya. Bahwa kitab Taurat sudah terang benderang. Ada 10, ya, salah satunya yang memang beririsan sama dengan kitab Al-Quran. Ada 10 perintah Allah. Di antaranya dilarang mencuri, dilarang membunuh, dilarang berzina, sama gitu. Ya. Karena memang mencuri menghilangkan hak-hak orang. Nggak bisa dapat harta instan kita itu, harus ada perjuangan. Nabi SAW pernah, ya, menyuruh orang membawa kampak, ya, untuk mencari kayu bakar. Tidak bolehlah meminta-minta, ya. Diusahakan betul untuk berusaha halal, ya. Biar berusaha, gitu. Jangan sampai nyari instan begitu aja, ya. Wabil kitabil munir, ya, kitab munir itu bisa berarti Taurat. Di Taurat sama juga, larangan berzina pun juga ada. Bahkan yang berzina muhson itu berarti yang sudah pernah menikah, sama dibunuh juga, ya. Karena memang luar biasa. Nah, ini kadang-kadang ya di Indonesia ini memang bukan menjadi hukum positif, ya. Bukan menjadi hukum positif Indonesia bahwa orang yang berzina itu dibunuh, ya. Yang jadi hukum positifnya berzina dengan terpaksa itu, diperkosa dan sebagainya, itu baru yang ada. Itu pun bukan pembunuhan, bukan dibunuh orang yang itu penjara. Keluar dari penjara dia lebih parah lagi, ya. Kalau di Indonesia itu perzinahan itu tidak dihukum, ya. Kalau di Islam dihukum, apalagi sudah jelas bahwa dia perzinahan itu bahasa lainnya apa sih? Selingkuh, ya, melakukan perbuatan zina dengan orang yang tidak halal. Zina itu memang orang yang tidak halal, ya. Bukan istri sahnya. Itu dibunuh tuh. Sama di Taurat juga begitu. Ya, karena betapa rusaknya masyarakat kalau itu dibiarkan. Anak nggak tahu bapaknya siapa, coba kan bercampur itu, nggak tahu. Ketika bapaknya siapa berpengaruh pada waris berpengaruh pada harta.
Ya, begitupun berpengaruh juga mungkin pada watak. Ya, di zaman Nabi pun begitu. Ada orang-orang yang melegalkan bahkan ya, meresmikan perzinahan. Nah, orang-orang kayak gitu memang ada terus tuh. Mungkin hingga hari ini. Ya. Dan sama di Taurat itu sama juga. Ada bayinatnya juga, ada penjelasannya juga, ada argumentasi, bahkan ada mukjizat yang disampaikan. Ya. Didustakan juga sama Firaun. Ya. Sebagian ada yang ikut Musa. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.